Sadayana, minyak goreng teh masih mahal aja ya. Entah sampai kapan nggak turun-turun, bikin pusing. Makanya emak akalin deh ganti minyak goreng dengan minyak kelapa. Emak malah sampai bikin minyak kelapa sendiri loh. Di tempat emak, pohon kelapa kan berlimpah. Maklum, Pangandaran teh salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Barat. Yang pengen tahu gimana cara emak bikin minyak dari kelapa? Sok atuh ditonton sampai selesai. Yang pertama kali naik ke pohon kelapa itu kameramen. Pas kameramennya nyampe di atas, di situ ada ular. Kaget deh dia. Duh, kasihan banget ya si kameramen emak. Sampai di atas udah keduluan sama ular weling. Ih, serem. Ular weling mah emang nggak agresif, tapi punya bisa yang mematikan. Kalau dia merasa terancam langsung kita bisa digigit. Makanya si kameramen teh langsung turun. Oh iya, untuk bikin minyak kelapa, pilih kelapa yang sudah tua banget. Yang kulitnya sampai coklat kering begini. Kalau sudah dikupas, diambil dagingnya. Daging kelapanya terus diparut. Emak masih pakai parutan jadul, euy. Tadi gunakan 8 butir kelapa yang udah tua. Soalnya kalau yang tua itu banyak sekali santannya dan lebih bagus. Kan udah parut. Lanjut deh, emak ambil santannya. Sebelumnya tuangin dikit air matang ya. Tuh, kalau santan dari kelapa tua mah banyak santannya. Oh iya, Sadayana wajib tahu nih bedanya minyak goreng dengan minyak kelapa. Minyak goreng mah dibikin dari biji kelapa sawit. Warna minyaknya juga beda atuh. Kalau minyak goreng mah kuning keemasan. Kalau minyak kelapa biasanya berwarna kuning pucat sampai putih bening. Sekarang saring santannya, biar kotorannya tertinggal di saringan. Santannya kental banget nih. Pokoknya mah kalau mau bikin minyak kelapa yang jernih, santannya harus kental. Santannya udah siap. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Santannya kita hangatkan, tapi jangan sampai mendidih. Membuat minyak goreng ini harus banyak-banyak bersabar ya, soalnya membutuhkan waktu berjam-jam loh. Nah, kalau santannya udah mengambang kayak gini, sekarang kita tinggal angkat. Kita pisahkan santannya. Nah, caranya seperti ini. Ini santannya yang paling atas ya. Kalau yang paling bawah itu air. Tuh kan, kental banget. Sadayana, yang akan diproses menjadi minyak teh santannya atuh, bukan airnya. Bikin sendiri minyak goreng untuk menggoreng seperti ini bagi sebagian warga pedesaan merupakan salah satu cara untuk menghemat. Untuk memisahkan santannya itu ada 2 cara. Bisa direbus dan bisa didiamkan selama 2 jam. Contohnya seperti ini. Ini yang didiamkan selama 2 jam. Tuh kan, mulai mengendap. Dari bawah itu air, yang atas itu santan. Kedua cara ini bisa dicoba di rumah ya. Tapi kalau emak pribadi lebih suka cara yang direbus, soalnya lebih menghemat waktu. Namanya juga ibu-ibu ya, pasti pilih yang serba ringkas. Tapi kedua cara ini tetap menghasilkan endapan santan yang bagus kok, Sadayana. Mau ambil yang endapan santannya ya. Sama pelan-pelan. Tuh. Campurin, nggak apa-apa. Sekarang waktunya proses memasak santan sampai menjadi minyak. Triknya mah saat memasak santan harus sering diaduk biar nggak gosong. Lama ngaduknya lumayan sih, dapat 2 jam. Nggak apa-apa tuh demi menghemat uang belanja. Pinggirnya harus sering diaduk ya, supaya tidak mengerak. Nah, Sadayana, beginilah penampakan santannya setelah 1 jam dimasak. Tapi ini belum jadi minyak goreng ya, masih 1 jam lagi. Kalau udah jadi minyak, harus sering diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong. Contohnya tuh, bakar lupa, jadi agak gosong. Oh no! Tuh kan. Setelah hampir 2 jam dimasak, akan terlihat lapisan minyak kelapa menggantung di atas wajan. Itu artinya minyaknya sudah jadi. Kalau yang mengendap berwarna kecoklatan ini adalah sisa santannya. Asik, emak makin gak sabar nih sama hasil akhirnya. Nah, ini namanya galendo. Tanda minyak kelapanya udah jadi,
Lihat dari gelendonya. Tuh, gelendonya udah kuning, cantik banget. Galendo ini teh bisa dimakan. Malah jadi camilan khasnya warga Ciamis, Jawa Barat. Rasanya ngeunah, euy. Manis dan gurih. Emak juga doyan. Akhirnya jadi juga minyak kelapa buatan emak. Tadi pakai kira-kira 8 butir kelapa yang tua. Nah, jadi minyaknya kira-kira ada nih setengah kiloan. Banyak kan hasilnya? Minyaknya juga jernih banget. Wow. Ini minyak asli dari kelapa. Jangan kaget ya kalau minyak kelapanya ini membeku. Saat suhu ruangannya dingin, minyak kelapa akan membeku. Tapi bisa kembali mencair saat suhu tempat penyimpanannya panas. Minyak kelapa bisa banget sebagai pilihan mengganti minyak goreng dari biji sawit. Khasiatnya pun baik untuk tubuh loh. Minyak kelapa teh bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Makanya bisa melindungi jantung dan mencegah serangan stroke. Mantap surantap, euy. Masakan sore ini. Bau dari minyak kelapanya wangi banget. Aduh, jadi lapar. Gimana Sadayana, mau coba bikin minyak sendiri di rumah? Sok atuh dicoba biar lebih irit. Nah, emak punya sedikit tips nih yang bisa dicoba sama emak-emak di rumah. Yaitu cara bikin telur goreng tapi nggak pakai minyak. Iya, kalau pakai wajan anti lengket memang bisa. Nah, kalau wajannya nggak punya, ikutin cara emak deh. Pertama, siapkan wajan, lalu terus daun pisang di atasnya. Nah, untuk apinya jangan terlalu besar ya. Kita masukkan telurnya sedikit-sedikit ya. Cara ini teh sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Orang zaman dulu teh di kampung masaknya dengan cara begini, euy. Agar telurnya cepat matang, kita lakukan seperti ini ya. Nggak lama bagian bawah telurnya udah kering tuh. Kalau sudah seperti ini harus diangkat. Dahulu telurnya, daun yang baru. Siapkan lagi daun pisang di atas wajan untuk mematangkan sisi telur yang satunya lagi. Pelan-pelan saja ya. Selain lebih sehat karena tanpa minyak, aroma daun pisang bisa menambah kelezatan telur dadar ini loh. Untuk masak telur ceplok juga bisa, pakai cara yang sama. Hanya saja butuh 2 lapis daun pisang. Semoga cara emak ini bisa sedikit membantu emak-emak yang lagi pusing ya sama harga minyak yang mahal. Selamat mencoba!